Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawang Wulan di Balik Tarot. Kali ini saya lanjutkan ya reading tarot readingnya untuk tanggal lahir. Sekarang giliran 26 Juli. Saya agak ini sakit jadi oke. Bagaimana keuangan 26 Juli tahun ini? Ada kartu ini ya. Jadi bagaimana kamu bisa membuka hatimu pada perubahan kamu tahun ini? Ikuti arus yang dikasih Tuhan sama kamu, walaupun mungkin agak berat, tidak seperti yang kamu harapkan sepenuhnya, tetapi kamu harus bisa membuka hatimu untuk menerima semua kenyataan ini ya. Kenyataan baik, kebanyakan kita harus bisa menerima kenyataan yang tidak baik, kenyataan yang sangat berat untuk kita hadapi, kenyataan yang di luar ekspektasi kita, kenyataan yang di luar rencana kita, kenyataan di luar keinginan kita ya. Kamu harus melihat bagaimana hikmah di balik semua ini. Jadi kita harus bisa berpikir logaritma langit itu bagaimana. Maksud saya logaritma langit itu tidak hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Terkadang 1 tambah 1 bisa jadi 0, bisa jadi 100. Karena memang hidup, takdir itu di luar prediksi kita ya. Kita hanya sebagai manusia, kita hanya ingin berusaha, kita punya mimpi untuk itu, dan memang kita harus bertahan dengan harapan-harapan, dengan doa. Itulah yang membuat kita nanti akan yakin untuk melakukan sesuatu di depannya nanti. Jadi kata pertama tahun ini untuk menghadapi keuangan kamu, usaha kamu, karir kamu, open your heart and your minds ya. Jadi we need only open our heart and mind. Jadi ya itu tadi, lebih melihat sisi positif. Semua pasti berhikmah, semua pasti ada sisi positifnya. Kehidupan semua ada keuntungan dan ada risikonya, seperti itu ya. Ya ada overfin. Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang terjadi, mungkin kegagalan itu atau tidak bisa kita katakan kegagalan ya. Kadang kalau kita gagal, kita tidak berhasil, itu sebenarnya itu bukan untuk membakar passion kita, tetapi sebenarnya untuk membangun passion kita, membangun semangat kita. Tuhan ingin kita lebih berpikir lagi pada saat kita mengalami kemacetan dalam usaha kita. Apalagi kalian yang mungkin punya usaha sendiri, bisa jadi di sini memang sangat berat untuk orang menjadi entrepreneur, menjadi seorang pelaku usaha ya, daripada seorang karyawan, karena risikonya terlalu tinggi. Tetapi di sini memang kita dituntut untuk pada saat kita mengalami sesuatu yang mungkin kendala, di sini kita disuruh Tuhan untuk lebih teliti lagi, lebih menganalisa lagi apa yang kurang, apa yang dibutuhkan dari bagaimana agar usaha kita, dibutuhkan banyak orang agar usaha kita bisa berada di hati mereka semua ya. Itu semua akan mengalami seperti itu. Baik yang punya karir, mungkin kamu ingin menjadi seseorang yang mungkin bersinar di kantor kamu, di kerjaan kamu, bisa ingin kamu tuh shining seperti yang kamu inginkan, kamu bisa kayak menjadi orang yang berguna. Tetapi mungkin tahun ini kamu tidak mengalami itu, oleh sesuatu hal yang terjadi sehingga kamu agak kurang percaya diri. Jadi banyak belajar, mungkin Tuhan ingin kamu lebih banyak belajar, lebih berbesar jiwa. Dengan kamu bisa berbesar jiwa dan ikhlas, itu malah kamu bisa menjadi seseorang yang lebih lagi, lebih pandai dan lebih segalanya. Terus akan ada percepatan yang untuk seseorang yang mungkin memulai usaha tahun ini ya, atau memang lagi merintis usaha yang masih mungkin seumur jagung.
kamu mungkin ini tadi yang saya bilang, akan ada perubahan yang sangat drastis pada usaha kamu atau bisa jadi karir kamu. Walaupun kamu masih semangat kamu tuh masih tinggi, kamu seseorang yang mungkin terkadang kamu merasa terpuruk. Itu sometimes kamu akan detik-detik, ada satu detik dalam satu hari ya, di dalam hidup kita selama 24 jam pasti ada detik dimana kita merasa takut, kita merasa khawatir. Itu wajar dan manusiawi. Selama kita masih bisa menutupi itu dengan semangat-semangat kita, pasti hati kita akan berbicara pada saat kita, bisa nggak sih kita berhasil, aku berhasil, bisa nggak ya aku tahun depan begini, bisa nggak sih aku bisa membahagiakan keluargaku, misalnya seperti itu. Pasti ada kata hati lain yang mengatakan kamu bisa, kamu harus begini. Jadi dengarkan hati kamu, dengarkan untuk membuka pikiran kamu ya. Jangan langsung kamu pada saat kamu mengalami kegagalan langsung kamu terpuruk dan kamu tidak akan melakukan. Lakukan berulang-ulang sampai memang kamu berhasil. Seseorang punya usaha sendiri memang sangat berat dan memang harus butuh mental yang kuat. Di sini memang kamu dituntut agar kamu bisa rileks, memikirkan konsep-konsep baru untuk usaha kamu atau untuk kerjaan kamu. Kamu harus berpikir lagi bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu hal yang baik agar kerjaan kamu bisa dilihat, misalnya gitu. Kamu menjadi orang yang bisa dihargai. Di sini yang punya usaha sendiri juga begitu. Kamu butuh berpikir sedikit, berpikir agak lumayan di satu hari. Kamu harus menenangkan diri, berpikir lagi untuk mereformasi, mentransformasi usaha kamu. Bagaimana ada sesuatu yang baru di usaha kamu. Bagaimana dengan hubungan asmara? Ada solitude ya. Jadi mungkin jangan saling menuntut untuk tahun ini, lebih banyak harus bagaimana kalian bisa merayakan, berbahagia walaupun dalam kondisi keuangan yang mungkin kurang baik di keluarga kalian, atau ada kendala, ada masalah di keluarga kalian yang mungkin kurang baik. Di sini ada Seven of Pentacles. Kamu masih punya harapan, kamu belum yang terpuruk-puruk amat. Jadi hubungan kalian harus kalian pelihara dengan cara tadi, bahwa pada saat satunya mungkin lagi down, satunya harus benar-benar bisa menyalakan semangatnya lagi. Jangan sampai kalian saling menyalahkan satu sama lain untuk satu masalah. Bagaimana yang single? Ada abundance ya, di sini kelimpahan. Tahun ini mungkin kamu akan ini ya, Star of Bethlehem. Waktunya kamu bagaimana minta sama Tuhan terus agar kamu bisa bertemu dengan seseorang yang kamu inginkan. Dan ingat, jika mencintai seseorang kamu harus realistis. Cinta memang tidak harus cinta itu memang berbalas. Terkadang memang kita akan mengalami ada cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu mengalami itu, tetapi kamu harus bisa menguasai diri kamu ya. Kamu harus bisa melihat ke diri kamu, kamu itu banyak kelebihan, kamu masih punya banyak hal untuk mencari cinta yang lain, dan kamu bisa mengandalkan Tuhan untuk itu. Jadi pada saat kamu terpuruk, pada saat kamu sedih, bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, saya ingin bertemu dengan seseorang yang baik, seseorang yang memahami saya, mungkin seperti itu, seseorang yang bisa membahagiakan saya dunia akhirat, atau bermacam-macam ya keinginan seseorang. Jadi apapun itu, katakan sama Tuhan, jangan lari kemana-mana, curhat ke Tuhan, minta ke Tuhan, karena Tuhan itu akan lebih mengerti kita daripada kita, dan Dia akan selalu mengabulkan doa-doa kita, pasti cepat atau lambat, tergantung keyakinan kita terhadap Tuhan ya. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Ada agrimony dan magical blessings. Nah, kalian akan, bagi yang sakit, akan mendapatkan kesembuhan tahun ini, atau kalian akan bisa melihat sisi lain pada sakit kalian ya, yang sakit, bahwa Tuhan berikan berkah itu bukan hanya sakit saja, tapi bisa jadi bukan hanya kesehatan saja, tapi bisa sakit. Dengan sakit mungkin kamu bisa menjadi orang yang lebih bisa melihat Tuhan, bisa melihat hidup, bisa lebih rendah hati, seperti itu ya.
Terkadang Tuhan tuh menyisipkan pendidikan, menyisipkan pelajaran pada hidup kita dalam setiap kejadian hidup kita. Dan untuk 26 Juli memang saya lihat aura yang untuk kesehatannya agak berat. Daerah kepala, leher, daerah lambung ya, terus pinggang ke bawah. Itu yang mungkin ada yang resonate, ada yang pinggang ke bawah, ada ini saya lihat aura keseluruhan ya. Terus bagaimana bulan-bulan yang bersinar, ada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni. Wow. Di sini mungkin tahun ini agak lumayan berat untuk 26 Juli ya. Saya lihat akan ada kemudahan di bulan November. Mungkin perjalanan kamu tahun ini agak panjang dan kamu di sini akan banyak lebih mendekatkan diri sama Tuhan, banyak hikmah sehingga kamu tuh kayak dekat sama Tuhan. Oke, selanjutnya 26. Oke, untuk 26 Agustus ya. Bagaimana karirnya di tahun ini? Oke. Ada pure intention. Jadi, untuk melakukan sesuatu hal, jika kamu ingin memulai usaha baru tahun ini, atau kamu melakukan pekerjaan kamu, di sini pesan kamu untuk kamu adalah bagaimana kamu bisa bekerja setulus mungkin, melakukan sesuatu itu setulus mungkin ya, pekerjaan terutama. Dengan kamu bisa bekerja tulus, berarti kamu akan bisa bekerja dengan baik. Pastinya kita akan dengan pamrih ya, karena kita ingin bekerja, ingin mendapat uang, maksudnya di sini tulus itu bagaimana kamu bisa bahagia dengan apa yang kamu lakukan ya. Bagaimana kamu bisa menikmati pekerjaan kamu meski apa yang kamu dapati di kerjaan kamu itu kurang mengenakan. Mungkin pada saat perjalanan setiap orang itu akan mengalami banyak hal dan rintangan ya untuk menuju kesuksesan. Kadang kalau seorang yang pada saat kita ingin mencapai satu titik itu juga memang tidak mudah. Bagaimana di sini pesan untuk kamu adalah yaitu tadi, lakukan semuanya dengan bahagia, lakukan semuanya dengan ketulusan kamu. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa tahun ini. Kamu akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau usaha kamu akan mulai berkembang di sini, sehingga kamu ada keberlimpahan tahun ini lebih daripada tahun kemarin. Ada harapan yang luar biasa di tahun ini untuk 26 Agustus. Bahwa usahanya mungkin bisa dapat investor atau mungkin customernya lebih ya, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, walaupun mungkin awalnya sangat berat. Lakukan dengan bahagia, lakukan bagaimana kamu bisa mencintai pekerjaan kamu seperti mencintai seseorang. Jadi kamu akan melakukan sesuatu bagaimana kamu bisa membuat bahagia pacar kamu. Misalnya kita punya usaha, bagaimana kita bisa membuat bahagia dengan pekerjaan kita dan bermanfaat bagi banyak orang, seperti itu. Bagaimana yang berpasangan, ada magical gateway. Jangan melihat masa lalu untuk menjalin hubungan yang baik. Untuk hubungan kalian berdua itu tidak perlu melihat masa lalu, dan kamu harus bisa melihat kenyataannya agar kalian bisa menghadapi ujian yang kalian hadapi sekarang ini yang sudah berpasangan ya, bisa lebih menerima kenyataan yang ada. Jadi bisa melihat ke depan, dan di sini kamu benar-benar saya lihat kamu adalah orang yang mampu menghadapi ini. Kamu bisa mengikhlaskan apa yang terjadi sama kamu. Kamu bisa mengalah dengan kondisi ini. Walaupun mungkin rasa sakit ada dalam hati kamu, tapi kamu bisa menutupinya dengan senyuman kamu. Kamu bisa bertahan dengan rasa sakit itu. Seseorang yang bisa bertahan dengan rasa sakit dan bisa bersabar itu adalah, menurut saya, itu anugerah. Anugerah tidak semua orang bisa. Mungkin disitulah kelebihan kamu,
sesuatu yang mungkin bisa Tuhan mencintai kamu, Tuhan ingin menguji kamu, dan dengan kamu sabar, akhirnya Tuhan di masa depan akan memberikan kehidupan kamu yang lebih baik. Jadi lebih bagaimana kamu bisa menerima kenyataan yang ada, kenyataan di depan mata, kebenaran di depan mata tanpa harus melihat masa lalu. Masa lalu ada sebuah pembelajaran yang tidak perlu kita ungkit, tapi kita ingat semua itu Tuhan kasih agar kita menjadi seseorang seperti saat ini. Begitu. Bagaimana yang single? Purity ya. Jadi bagaimana kamu bisa mempercayai hati kamu, mempercayai insting kamu pada saat kamu melihat cinta kamu. Jadi kamu adalah seseorang yang bisa tahu mana yang seseorang yang baik, mana enggak ya. Jadi kamu harus bisa mendengarkan kata hati kamu pokoknya di sini. Kalau memang kamu tidak suka, bisa kamu langsung bilang, dan kejujuran itu memang pahit, tapi itu sesuatu yang sangat menyelamatkan dan tidak akan ada penyesalan di belakang kejujuran itu ya, daripada sesuatu yang menyenangkan tetapi akhirnya menyakitkan, yaitu kebohongan. Misalnya bohong baik, tidak ada bohong yang baik. Bohong yang baik pun tetap akan menyakitkan. Jadi lebih indah, lebih bagus, lebih wonderful dari segalanya itu adalah kejujuran. Bagaimana kesehatan 26 Agustus? Kalian tuh perlu kayak relax, mungkin yoga, mungkin sesuatu yang bisa untuk kamu lebih damai dengan itu, biar kamu tidak terlalu chaos dengan semua rutinitas kamu, sehingga kamu tuh agak stres. Tubuh kamu tuh stres, butuh kayak rilis terapi yang mungkin ya kayak yoga, mungkin olahraga yang bagus. Mungkin kalau olahraga mungkin kurang, cocoknya kamu butuh kayak bagaimana kamu bisa mengheningkan cipta dengan diam, dengan menyatu dengan alam, biar kamu lebih tenang. Jadi orang itu akan melakukan beda-beda. Ada yang memang dia dengan, kalau di saya, karena saya orang Islam, saya meditasinya dengan zikir, dengan saya berdiam, dengan berzikir, sama semua pasti berzikir. Walaupun kalau orang Islam pasti dengan bahasa Arab misalnya, orang Nasrani dengan kata-kata. Jadi semua orang sebenarnya pada saat kita ingin stress release, sebenarnya kita berkata-kata sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Nah, kamu bisa bagaimana kamu stres kamu dengan bicara dengan Tuhan setiap hari. Ada waktu bahkan kamu tuh cerita sama Tuhan. Karena menurut saya pada saat kita bisa bercerita dengan Tuhan, kita tidak mengalihkan ke lain-lain. Kita pada saat kita sedih, kita ngapain, kita larinya ke Tuhan. Itu hal yang sangat obat yang paling mujarab yang selalu saya lakukan. Jadi saya tuh selalu cerita, ya Allah, saya ingin begini, saya punya kesulitan begini, berasa kekuatan, dan saya yakin kok Allah itu sangat mengabulkan doa kita. Kita akan banyak diberi kemudahan dengan kita sering berdoa. Apa-apa saya berdoa, walaupun saya sedih, menangis mungkin, tapi saya berdoa. Saya usaha untuk bagaimana saya masih belajar untuk tidak mengatakan kenapa Tuhan saya seperti ini. Itu saya masih tahap belajar. Saya kadang masih bicara, kenapa Tuhan saya berusaha mengurangi. Ya Tuhan, inikah hal yang terbaik untuk saya? Inikah hal yang indah untuk saya yang harus saya alami? Jadi lebih begitu, biar kita itu biar itu, dan saya rasakan saya sering begitu tuh lebih enjoy hidup saya, walaupun kita mengalami ujian setiap hari juga. Nah, ini kamu juga bisa gitu, stress release-nya bisa mungkin ya ngobrol dengan teman, atau kalau saya dengan Tuhan, karena saya yakin semua orang tuh punya masalah. Kita bisa dengan sharing, atau bisa mungkin ini kalau saya lihat memang lebih ke kamu banyak stres pikiran dan pikiran dan hati itu agak chaos. Jadi kamu butuh stress release dengan yoga, dengan meditasi, bisa jadi apapun bisa kamu lakukan, dengan sholat, dengan ke gereja, dengan ke vihara, dengan ritual-ritual yang memang kami yakini ya. Oke, selanjutnya 26 September ya. Bagaimana karirnya tahun ini? Keuangannya, inspiration.
Kamu mungkin tahun ini, kejadian dalam hidup kamu tahun ini, awal tahun yang mungkin berat itu bisa menjadi inspirasi buat kamu untuk lebih maju lagi. Terkadang pada saat kita tersandung batu, kita bisa tahu bahwa luka itu mengingatkan kita bahwa kita harus berjalan lebih hati-hati. Jadi terkadang ujian, pada saat kita mendapati kegagalan pasti kita marah, kita kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa? Saya sudah berusaha dengan keras. Saya berjuang luar biasa, saya bekerja keras. Tetapi hasilnya kenapa masih seperti ini? Pasti kita akan sering bertanya seperti itu dengan masalah apapun. Tetapi kalau kita bisa lebih dewasa menghadapi hidup ini, dan kita bisa memahami Tuhan lebih baik lagi, kalau kita bisa melihat perspektif latar belakang ya, jadi mesti gini, oh iya, mungkin kalau aku tidak terjatuh saat ini, jadi pada saat kita tersandung itu banyak hal luka yang luar biasa yang ada dalam tubuh kita. Ternyata di situ tuh luka-luka itu mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi atau bisa jadi itu mengingatkan kita lebih hati-hati, terus kita bisa lebih tahu lagi langkah apa yang harus kita ambil. Seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk dalam kegagalan. Banyaknya malah sesuatu yang luar biasa. Kamu jangan sampai, ya wajar, manusiawi kalau kamu sangat-sangat stres dengan apa yang terjadi tahun ini. Kamu merasa terbebani, terganggu ya dengan banyak kata orang yang mungkin pekerjaan kamu kok seperti ini, atau kamu kok kerja di kantoran masih seperti ini, misalnya kamu kerja di sini kok masih seperti, atau kamu selama ini usaha kamu kok belum ada perubahan. Pasti orang mudah sekali pada saat hanya melihat kita, mereka tidak tahu bagaimana kita berjuang luar biasa, dan mereka hanya mudah melihat karena kita gagal, terus mereka langsung bilang kita nggak becus, kita kurang bener. Padahal kalau mereka bisa melihat bagaimana kita berjuang di setiap detik hidup kita untuk bisa survive, kita bisa bertahan hidup, itu sudah kita mau nerimo dan kita tetap di jalannya dan tetap bahagia dengan kenyataan ini dan tidak melakukan hal yang menyalahi norma. Kita tetap di aturan Tuhan dan nggak macam-macam, kita tetap jujur, kita tetap bertanggung jawab. Harusnya yang dilihat seperti itu, harusnya. Tetapi kebanyakan di masyarakat kita tidak melihat itu, pasti melihat hasilnya. Mereka tidak memuji pada saat kita menjadi seseorang yang apa adanya. Pada saat kita masih belum berhasil, oke, pemasukan sekian, saya harus menjadi seperti ini dulu, saya belum layak untuk menjadi seperti ini. Pada saat orang bisa realistis seperti itu adalah orang yang jempol menurut saya. Dia adalah orang yang tahu diri dan orang yang tahu hidupnya, tahu kemana arah hidupnya. Jadi benar-benar kalian, kamu itu punya tujuan hidup. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Kamu harus bahagia dengan diri kamu. Kamu bahagia dengan semua kelebihan kamu. Kamu masih bisa survive sampai sekarang. Kamu masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan kamu masih bisa tersenyum. Ya, jadi pelajaran-pelajaran itu membuat kita lebih pandai, lebih bisa peka, tahu mana yang sesuatu yang mungkin orang ini, kita akan menjadi orang yang berpengalaman sehingga tahu mana-mana yang tidak baik untuk kita. Jadi kita lebih punya pagar untuk usaha kita. Oh, aku harus begini. Jadi kamu bisa lebih tegas dengan hidup kamu. Dengan semua kegagalan atau batu sandungan itu adalah bagaimana kita bisa memagari usaha kita, usaha kamu itu untuk lebih menjadi usaha yang mungkin kelak bisa menjadi bibit-bibit orang-orang sukses. Itu ya begitu, bagaimana memeliharanya dengan bagaimana pada saat kamu menerima sesuatu yang tidak baik, tidak enak didengar atau tidak enak dipandang dan tidak enak dirasakan di hati, kamu masih tetap kamu hadapi dengan senyum. Semua itu anggap aja
seperti bau kentut yang lewat. Gak enak banget, tapi hanya sebentar. Dan tidak membuat kamu bau kentut itu kan gak enak ya. Kenapa saya bilang bau kentut itu kok anggap aja seperti bau kentut omongan orang itu. Karena bau kentut itu kan gak enak, tapi gak bisa buat orang pingsan. Orang gak akan sakit kalau bau kentut. Nah, seseorang yang julid sama hidup kamu, anggap aja seperti itu. Gak terjadi masalah, I'm fine. Jadi itulah, jadi kamu memang tahun ini benar-benar Tuhan mengajarkan kamu bisa, walaupun kamu masih berjalan di atas duri, tapi kamu tetap semangat. Bagaimana dengan hubungan yang cinta yang sudah menikah ya? Ada inner child. Jadi apapun yang terjadi, hubungan kalian tuh hubungan yang luar biasa. Walaupun kalian bertengkar, kalian cekcok, tapi kalian benar-benar masih bisa menjadi punya hubungan yang baik. Banyak sekali anugerah di pernikahan kalian yang mungkin tahun ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa, membuat menjadikan kalian untuk melakukan hal baru jadi tahun ini mungkin tahun yang berat, tetapi menjadikan kamu seseorang yang luar biasa, dan Tuhan tuh kayak ngasih anugerah yang tidak setiap tahun tuh ada. Jadi mungkin tahun ini kamu bisa jadi dapat sesuatu bonus, warisan atau gitu ya. Di keluarga kalian akan mendapat rezeki yang mungkin di luar rutinitas, di luar gaji, bisa jadi begitu. Dan hubungan kalian benar-benar hubungan yang penuh anugerah, penuh berkah. Jadi jangan disesali, selalu dijaga. Kalian tinggal bagaimana PR kalian yang punya sudah menikah adalah bagaimana kalian tetap menjaga ini sampai tua nanti. Bagi yang single ada friendship ya. Jadi kamu tuh butuh, di sini ada peach. Jadi kamu benar-benar harus bisa melihat kenyataan yang ada, bahwa kamu itu harus bisa jujur pada diri kamu. Kamu tuh butuh seseorang, kamu butuh cinta. Kamu tidak bisa hidup tanpa cinta. Semua orang, karena manusia itu makhluk sosial, bukan seorang malaikat. Dia punya rasa, punya hati, dia punya pikiran. Kalau secara jasmani kita butuh kehangatan, kita pakai jaket ya. Tetapi hati kita juga, biar kita tidak hampa, kita butuh seseorang untuk menyelimuti hati kita. Baik cinta dari seorang ibu, tapi kalau saya lihat ini memang kamu butuh cinta, seseorang bisa memahami kamu, yang bisa menjadi teman hidup kamu ya. Jadi buka hati kamu, jangan pakai logika kamu. Lihatlah orang yang sangat perhatian sama kamu dan peduli sama kamu, yang selama ini mungkin kamu abaikan. Oke, bagaimana kesehatannya 26 September? Ada very spotting ya, dan ada Heather. Tahun ini bagaimana kamu bisa happy? Kalau saya lihat aura dari 26 September ini keseluruhan masih sehat, cuman di dada, di pinggang, di tengkuk mungkin kamu gampang kamu kayak kerasa nggak enak gitu ya, bisa pegel mungkin gitu, terlalu banyak kerja, terlalu banyak duduk, bisa jadi gitu, kayak punggung, tengkuk, terus mungkin ini hati-hati, mungkin kamu terlalu banyak stres, banyak mikir, bisa jadi begitu. Dan hari yang bersinar 26 September, bulan yang shining, biasanya bulan ini bisa jadi kamu dapat rezeki besar, atau bisa mulai usaha baru, bisa untuk mulai sesuatu hal yang baik. Hari yang bagus, bulan yang bagus adalah saya lihat Mei, April mulai kayak terbuka pintu ya. Mei, Juni auranya merah, mungkin kamu ada rasa marah atau jengkel atau kecewa, biasanya jadi gitu. Terus Agustus shining, September lumayan, Oktober ada kabut, November ada kabut, Desember ada kabut. Biasanya kalau ada kabut, kamu akan menghadapi masalah yang lumayan membuat otak kamu tegang. Oke, selanjutnya 26 Oktober. Bagaimana
keuangannya tahun ini ya. Life energy. Jadi kamu itu tahun ini saya lihat bersinar. Bersinar kalau dari aura. Dan bagaimana kamu bisa kekuatan kamu yang penuh ini, yang kamu lagi freshnya tahun ini. Biasanya mungkin kalau pada saat terpuruk itu orang lagi lesu, tapi kamu tetap kayak fight, kamu punya kayak optimisme tinggi tahun ini, karena memang ada seseorang buat kamu akhirnya kayak semangat kamu tuh bangkit lagi. Kamu tahun ini juga bisa punya keseimbangan jiwa yang luar biasa ya. Jadi energi positif kamu tuh bener-bener bright banget, sehingga kayak kamu banyak kemudahan tahun ini. Untuk rezeki, untuk apa tuh kamu banyak kemudahan tahun ini. Jadi saya lihat tahun ini kamu bisa mengatasi masalah-masalah kamu dengan mudah, dengan baik. Walaupun mungkin saya lihat kalau aura sebagian dari 26 Oktober belum kaya-kaya amat, tetapi kayak rezeki itu ada aja gitu. Jadi nggak yang sesulit tahun kemarin. Walaupun kondisi tahun ini perekonomian mungkin agak banyak yang mengeluh ya, karena memang ini tidak hanya satu orang, global. Karena pandemi mungkin banyak yang terpengaruh jualannya ya, terus usahanya atau yang dikeluarkan dari pabrik. Bisa jadi seperti, tapi kamu kayak tetap shining, tetap semangat tahun ini. Jadi tidak terjadi masalah, tidak terjadi apa-apa. Kamu baik-baik saja tahun ini. Jadi jangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semangat terus itu yang membuat kamu itu, walaupun kamu berlayar tanpa peta misalnya, tapi karena kamu tuh optimis, kamu tinggi, kamu yakin, keyakinan kamu itu yang akan menunjukkan kamu kepada suatu jalan ya. Jadi walaupun kadang kita tidak tahu kita harus kemana, ada satu saat pasti seperti itu, belum punya kerjaan, belum ini, tapi kayak saya harus gimana ya, passionnya apa, gini-gini, bingung, pernah gitu. Mungkin kadang kala ada orang seperti itu, tetapi ada satu hal yang membuat oke, yang penting aku usaha dulu, aku lakukan, yang penting aku semangat ya. Yang seperti saya bilang tadi, mungkin berlayar tanpa peta itu tadi. Jadi pada saat kamu sangat semangat, energi positif kamu naik, akan banyak kemudahan di depan kamu. Karena apa? Di situ adalah bibit-bibit sebuah sesuatu yang kamu tunjukkan bahwa kamu tuh sangat percaya bahwa Tuhan tuh sangat membantu kamu. Makanya pada saat energi negatifnya orang itu datang, pasti agak ada kalut, capek, sebel, males ngapa-ngapain. Itu pas orang itu auranya, energi negatifnya banyak, auranya agak kurang bersinar, agak gelap. Pada saat orang itu bright, walaupun dia nggak punya uang, dia bisa senyum aja, dia bahagia. Ibaratnya seperti itu. Walaupun kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu punya sesuatu yang bisa kamu gali dari kelebihan kamu. Dan dari situ, karena keseimbangan alam kamu lagi bagus, rezeki juga lumayan tahun ini. Banyak hal yang tidak disangka-sangka akan terjadi sama kamu, rezeki yang tidak disangka-sangka akan datang sama kamu. Bagaimana yang sudah menikah, hubungan kalian ada come together ya, terus the luck, ada two of cups. Jadi di sini mungkin ada cekcok sedikit-sedikit, pasti ya, namanya orang menikah. Pada saat kondisi mungkin ada masalah, kalian berdua ada salah paham, ada sering. Cuman di sini satu kata, bahwa jangan sampai pertengkaran kalian itu yang menjadi terus kalian berpisah. Malah di sini pertengkaran kalian itu malah menyatukan kalian, malah kalian tahu maunya masing-masing. Jadi memang tahun ini mungkin tahun yang perlu untuk saling membuka diri, saling terbuka, banyak cerita dengan pasangan, biar kalian tuh seperti ya masih pacaran seperti dulu. Jadi benar-benar banyak cerita. Jadi jangan sampai kalian sendiri-sendiri pada saat susah, terus sendiri nggak ngomong, jangan gitu. Jadi benar-benar di sini bagaimana kalian bisa menjaga hubungan itu dengan saling memberikan, yaitu tadi bercerita,
saling bilang kalau memang nggak suka, bilang apa-apa itu, jadi sering bercerita aja, jadi saya nggak bisa berkata-kata ya. Jadi di sini saya lihat komunikasi kalian itu akan ada kemajuan tahun ini, ada kemudahan ya untuk kalian lebih memahami satu sama lain. Yang mungkin tahun-tahun kemarin kalian tuh banyak energi merah yang mungkin sering bertengkar, terus akhirnya saling menyakiti. Di sini tahun ini mungkin kayak ada pencerahan di hubungan kalian sehingga kalian bisa saling memahami satu sama lain. Bagi yang single ada Solitude dan ada White Chestnut, ada Queen of Swords ya. Kalian harus agak bersabar tahun ini, bahagiakan diri kalian ya. Mungkin kalian masih fokus di satu hal. Mungkin jika kamu belum punya pasangan, masih jomblo sejati untuk tahun ini, nikmati aja. Mungkin tahun ini memang kamu belum siap untuk pacaran karena mungkin kamu masih sibuk, masih ada target. Nanti kalau malah pacaran malah sering salah paham, jadi banyak tengkar karena jarang ketemu, tidak bisa memperhatikan pasangan. Jadi lebih diambil sisi positifnya. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Ada impatience dan purity. Kalian tahun ini saya lihat aura 26 Oktober kayak di kaki, telapak kaki agak capek, kakinya capek ya, auranya gelap. Terus lambung, punggung ya, terus leher dan kepala. Jadi dijaga kesehatannya. Jika memang punya penyakit lambung ya harus sering makan gitu, jangan sampai nggak makan. Jadi benar-benar kalau kita ingin sehat, kita harus tahu kelemahan kita dan kita harus bisa menjaga itu, karena sehat itu juga anugerah dan sesuatu amanah yang harus kita jaga ya. Jangan terus malas makan, akhirnya sakit, bingung sendiri gitu ya. Benar-benar harus bisa menjaga diri dengan baik. Oke, selanjutnya 26 November. Bagaimana karirnya, keuangannya tahun ini? Kartu pertama ada Protect Your Dreams. Semua orang pasti punya mimpi, punya cita-cita. Semua orang pasti. Jadi untuk menggapai cita-cita itu juga memang lumayan butuh perjuangan. Tidak ada orang yang tidak berjuang untuk cita-citanya. Dan kamu di sini, kamu harus benar-benar jadi tahun ini tuh kayak ada sesuatu yang mungkin akan merubah takdir kamu tahun ini. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi, merubah hidup kamu. Bisa jadi dulu kamu sangat susah, tahun ini kamu kayak ada titik sama Tuhan, dikasih bagaimana rezeki kamu luar biasa. Kamu benar-benar bisa sangat di atas, dari kamu sangat di bawah. Dan di sini pada saat kamu sudah punya segalanya, kamu jangan lupa bahwa dulu kamu menggapai mimpi kamu ini saat ini tuh karena kamu dulu rendah hati, kamu dulu juga menjadi orang yang baik, kamu juga bisa berhasil seperti ini bukan hanya kamu aja sebenarnya. Ada doa orang tua yang luar biasa, yang mungkin kamu tidak tahu bahwa orang tua kamu tuh mendoakan kamu tiap hari. Orang tua kamu tuh selalu memohon sama Tuhan untuk keberhasilan kamu tahun ini. Jadi seperti itu. Ada orang-orang yang jadi keberhasilan itu bukan karena kamu memang pintar, kamu memang pandai, kamu memang punya kelebihan ini, itu tidak. Terkadang kita memiliki keberhasilan karena bantuan dari orang-orang yang tidak terlihat. Orang tidak tahu itu, bahwa ada di sisi kita mungkin bisa jadi ibu, ada seorang ibu di balik semua ini, atau seorang ayah yang mungkin selalu mendukung kita. Walaupun tidak secara materi, bisa saja dengan spiritual, dengan doa yang luar biasa dan konsisten, dan dia sangat yakin agar Tuhan bisa mengabulkan mimpi kita. Rizki kamu luar biasa tahun ini. Dunia kamu berubah. Dan kamu harus tetap rendah hati. Makanya kata sandi pertama adalah protect your dreams. Kamu untuk mencapai titik ini kamu sangat susah payah. Jangan sampai kamu rusak dengan tinggi hati kamu, sombong atau sesuatu yang tidak baik, yang nanti bisa merusak mimpi kamu. Tuhan sangat mudah untuk mengambil
keberhasilan kita dalam waktu 1 detik. Tuhan juga sangat mudah untuk membuat kita dalam satu detik kita menjadi orang yang sukses, dengan orang semua akan melihat kita, itu sangat mudah. 1 detik pun bisa menjadi orang tidak melihat kita. Makanya protect your dreams dan tetap kamu jaga keinginan kamu dengan hal-hal baik. Ya. Jadi selama ini kamu sudah dibimbing dengan sesuatu yang sangat, ya ini tadi saya bilang bahwa kamu ada sesuatu doa yang sehingga mengirim kamu sampai ke titik ini. Jadi jangan lupakan doa itu dan tetap menjadi orang baik yang bisa membanggakan orang tua, juga kamu bisa membanggakan Tuhan. Jadi kalau kamu tetap fokusnya aku ingin Tuhan juga selalu tersenyum sama aku, so I will do the best every day in my life. Jadi the best itu bukan berarti kamu harus, tapi lakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, sesuatu yang tidak dilarang Tuhan, maksudnya begitu. Jadi orang baik, jadi orang yang rendah hati, banyak sedekah, membahagiakan orang tua, itu harus. Jangan sampai pelit sama orang tua ya, biar suksesnya awet. Oke, bagaimana dengan hubungan kalian? Ada purity, kamu akan menemukan jawaban tahun ini. Ada the hermit ya, jadi harus hati-hati untuk pernikahan kalian yang menikah. Mungkin ada gangguan, ada sesuatu yang mungkin gangguan dari, saya lihat ada gangguan di pernikahan kalian, pokoknya intinya gitu. Bisa jadi seseorang yang ingin merusak rumah tangga kalian. Kalian harus tetap percaya sama pasangan kalian ya. Di sini dilihat jangan sampai kamu tidak percaya, kamu harus percaya bahwa dia tetap seseorang yang menjaga cintanya, dan kamu harus bisa menjaga hubungan kalian dengan doa. Jadi tidak hanya kamu hanya percaya, tapi harus mendoakan pasangan kita bahwa dia selalu ingat dengan ikrar yang dia ucapkan pertama kali nikah, dan dia menjadi orang yang amanah. Jadi jika kita menginginkan pasangan yang baik, kita juga harus selalu mendoakan dia ya. Jadi doakan dia menjadi seseorang yang baik. Jika memang belum baik terus, mungkin Tuhan masih ingin menguji kita. Dengan kita diuji dengan pasangan kita yang tidak baik, Tuhan ingin menghapuskan dosa kita perlahan, yang tidak bisa ditebus dengan apapun, tapi bisa ditebus dengan keikhlasan. Bisa jadi seperti itu. Bagaimana dengan yang single? Ada look in a book ya, ada 8 of Pentacles. Jadi nggak perlu dikhawatirin, kamu tuh punya jodoh. Cuman kayak kamu itu kadang enggan untuk memulai hubungan baru. Kamu terlalu berpatokan pada teori otak kamu bahwa saya harus punya pacar seperti ini. Bahwa di sekitar kamu ada orang yang baik yang menunggu kamu, yang mencintai kamu dari dulu dan bisa menerima kamu apa adanya. Jadi bagaimana kamu bisa melihat lebih kenyataan yang ada di depan mata kamu ya. Jangan hidup dalam khayalan terus, maksudnya dalam mimpi terus. Kita harus bermimpi wajib, tapi kalau memang tidak realistis juga tidak baik. Bagaimana kesehatan kalian? Ada inspiration dan ada wild out. Jadi agak chaos di kepala belakang, tenggorokannya hati-hati, punggungnya 26 November ya, perut, pundak hati-hati, punggung ya, jadi dijaga kesehatannya. Maaf saya agak sakit ya. Oke. Jadi itu saya lihat 26 November auranya memang ada kesehatannya terganggu sebagian, jadi ada yang sakit, ada yang bisa lihat hati-hati dengan virus corona juga ya. Patuhi protokol kesehatan. Saya lihat ada yang kena virus corona juga, jadi hati-hati, apalagi yang punya penyakit bawaan ya. Virus corona memang tidak yang berbahaya, tapi kalau dia itu cepat menular, jadi harus, kalau kita pas imun kita nggak baik juga takutnya kan ada sesuatu kita tidak tahu di kedepannya, jadi lebih baik orang yang selalu berhati-hati. Oke, selanjutnya 26 Desember. Oke, bagaimana 26 Desember ya karirnya? Jadi
Tahun ini tuh kamu butuh bagaimana kamu bisa tetap tulus dengan apapun yang terjadi sama kamu. Kamu harus tetap baik. Kamu harus tetap bisa melihat sesuatu yang positif ya. Jangan terus kamu marah karena mungkin ada temen yang mengkhianati pada saat kamu collab dengan teman kamu, pekerjaan kamu lagi bergabung dengan teman kamu, ternyata ada yang salah satu teman kamu tidak jujur. Jangan kamu terus sedih atau terpuruk ya. Jadi kamu tuh tetap pejuang yang gigih di sini. Jadi jika ada masalah itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kendala yang pertama ada di tahun ini itu bukan sesuatu yang besar. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Bulan Februari udah kelihatan, April mungkin ada masalah sedikit, Mei kamu ada sesuatu yang keren, usaha kamu berkembang. Mungkin kamu agak stres, agak bagaimana melawan semua keraguan-keraguan kamu di sini. Memang kamu butuh kayak berpikir, butuh menenangkan diri. Mungkin bisa kamu sharing dengan teman-teman kamu yang baik ya, yang bisa kamu percaya. Di sini kalau untuk rezeki, keuangan, untuk usaha kamu tuh masih bagus. Malah di sini kamu tuh kayak mendapatkan sesuatu keberhasilan atas usaha kamu. Jadi ada sesuatu poin yang mungkin selama ini targetnya nggak kecapai, tahun ini bisa tercapai. Dan kamu bisa melalui semua ini dengan baik. Saya lihat auranya juga 26 Desember ada aura good, berarti rezeki tahun ini lumayan dan bisa untuk hidup. Lumayan ya, tahun kemarin mungkin banyak permasalahan di kerjaan kamu, tahun ini agak berkurang. Jadi agak ada bahagia di tahun ini untuk keuangan. Agak, walaupun mungkin pekerjaan banyak, terus capek, stres, tapi masih ada rasa bahagia, ada rasa kayak kerja kamu tuh nggak sia-sia gitu ya. Jadi lebih happy tahun ini dan keuangannya juga membawa berita baik gitu ya. Jadi bisa punya kayak, walaupun bukan tabungan tapi agak di dompet agak nyisa gitu ya, nggak terus langsung habis. Bagaimana dengan hubungan kalian dan nature signs? Jadi hubungan kalian itu hubungan yang baik tahun ini. Kalian lagi romantisnya ya bagi yang sudah menikah. Jadi saya lihat tidak terjadi masalah apa-apa, walaupun mungkin ada masalah di luar pernikahan kalian. Kalian tetap saling menyayangi, walaupun ada di pihak salah satu pasangan ya, saya lihat tuh yang mungkin agak gelap, agak mudah emosi, mudah salah paham, tapi hubungan cinta kalian masih bagus. Kalau dari pihak ketiga yang bisa merusak hubungan kalian itu tidak ada. Jadi kalian masih baik-baik aja. Bagi yang single ada, are you denial about an unhealthy habit ya. Jadi jangan merasa bersalah terus. Jadi apa yang terjadi pada diri kamu itu bukan kesalahan kamu. Apa yang terjadi pada diri kamu itu memang kehendak Tuhan ya. Kamu itu punya kekuatan, bisa untuk kekuatan doa yang luar biasa, sehingga Tuhan tuh mudah mengabulkan doa kamu. Jadi tinggal kamu minta terus aja sama Tuhan untuk agar bisa mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang seperti yang kamu inginkan. Jadi terkadang mungkin tidak semua terkabul, tetapi Tuhan tuh sangat tahu apa yang kita inginkan sebenarnya daripada kita sendiri ya. Jadi nobody perfect ya. Jadi nggak usah khawatir, kamu akan mendapatkan seseorang yang baik seperti kamu juga. Bagaimana kesehatannya, ada impassion dan motivation. Jadi kamu perlu motivasi untuk bagaimana bisa kamu sembuh ini yang sakit ya. Saya lihat tahun ini auranya untuk 26 Desember agak merah, hitam, jadi banyak yang sakit. Hati-hati kesehatannya agak kurang baik tahun ini. Bagaimana kalian bisa menjaganya dengan yaitu tadi, mungkin jangan banyak keluar rumah, dibahagiakan hatinya, jangan terlalu stres. Cuman saya lihat kalau aura 26 Desember untuk rezeki bagus, ada rezeki besar di tahun ini yang mungkin menggembirakan, ada sesuatu yang menggembirakan untuk keuangan kalian. Sekali lagi semoga tahun ini tahun yang berkah untuk 26 Januari sampai Desember, tahun yang membahagiakan dan tahun yang banyak membawa hikmah. Dan semoga apa yang saya katakan bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf jika atas ada salah kata. Terima kasih juga
atas dukungannya kepada channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.